Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan di sini sehingga kita bisa memberikan materi pada minggu berikutnya. Oke, di sini kembali lagi bersama Bapak Anjar. Di sini Bapak akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul tentang nilai dan norma sosial. Oke, poin yang pertama yaitu pengertian nilai dan norma sosial, kemudian ciri-ciri dan fungsi nilai sosial, dan selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang menyangkut tentang nilai dan norma sosial. Oke, untuk poin yang pertama yaitu pengertian nilai sosial. Jadi nilai sosial itu merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Pengertian nilai dalam ilmu sosiologi juga dapat diartikan sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna. Kemudian, jadi di sini pengertian nilai sosial itu sangat luas. Nilai sosial ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal, entah itu baik atau buruk. Lalu seperti apa sih norma sosial itu? Jadi norma sosial itu adalah suatu petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam nilai sosial berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat. Untuk ciri-ciri nilai dan fungsi sosial yaitu yang pertama, terciptanya secara sosial. Artinya seseorang itu harus mempelajari nilai seiringnya berjalan waktu, bukan dari bawaan lahir. Contohnya, misalkan kamu menilai pendidikan penting untuk meraih impian karena orang tuamu yang menanamkan hal tersebut. Lalu yang kedua, berlangsung terus-menerus melalui interaksi, faktor sosial, dan akulturasi. Untuk contohnya, misalkan kamu awalnya menganggap nilai kesuksesan itu dari materi, tapi seiringnya waktu berjalan, kamu berinteraksi dengan banyak orang, hingga akhirnya pandangan tersebut bisa berubah. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Contohnya, seperti kamu buat nilai kekayaan berpengaruh besar terhadap hidup, tapi orang lain belum tentu memandang hal itu yang sama. Bisa saja menurut mereka gelar pendidikan adalah yang terpenting. Kemudian contoh yang keempat, melibatkan emosi dan perasaan, yang artinya dalam menjalankan nilai sosial, seseorang akan dipengaruhi oleh emosi dan perasaan mereka. Seperti contohnya, kamu menolong nenek yang sedang menyeberang di jalan karena merasa empati kepada nenek tersebut. Kemudian fungsi nilai sosial. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik. Dan yang kelima, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama. Kemudian ciri-ciri untuk norma sosial. Norma sosial yang pertama, ciri-cirinya berupa aturan yang tidak tertulis. Misalkan norma yang berlaku di rumah yaitu secara tertulis. Kamu tahu itu menjadi aturan yang berlaku di rumahmu. Seperti mengucapkan salam, itu kan seperti aturan yang tidak tertulis. Kemudian contoh yang kedua, ciri-ciri yang kedua, hasil kesepakatan. Nah, norma sosial yang dibuat merupakan hasil kesepakatan bersama. Contohnya, misalkan ada suatu kampung tuh yang menerapkan warga wajib berkendara dengan kecepatan di bawah 4 km per jam. Nah, aturan tersebut diperoleh dari musyawarah mufakat antara warga kampung tersebut. Nah, yang ketiga, ditaati bersama. Aturan yang telah ditetapkan di masyarakat harus ditaati secara bersama. Apabila ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai keputusan bersama. Kemudian ciri-ciri yang keempat, bisa berubah seiring berjalannya waktu. Norma sosial yang berlaku di masyarakat bisa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Nah, kemudian apa sih fungsi norma? Nah,
Ada 3 ya fungsi norma. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Dan yang ketiga, pengontrol dalam masyarakat. Nah, di sini menurut teori John Paulson mengatakan bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dalam perannya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, manusia akan sentiasa dihadapkan pada norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Nah, sebagai makhluk individu, manusia pun memiliki norma-norma yang melekat pada dirinya. Yang pertama antara lain yaitu norma agama. Nah, artinya setiap manusia atau setiap individu itu haruslah selalu berpegang teguh pada norma-norma agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, norma kejujuran, yang mana manusia dalam bertindak haruslah sesuai dengan hati nurani, dalam tanda kutip contohnya jujur. Jika tidak mengindahkan hati nurani atau dalam arti berbohong, itu akan menimbulkan konflik batin yang merupakan salah satu sumber stres. Yang ketiga, norma kasih sayang. Pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan kasih sayang pada sesama, sehingga setiap individu memiliki rasa kasih dan sayang serta ikatan batin yang kuat yang dapat menciptakan suatu hubungan yang hangat, selain tolong menolong, selain menghormati dan lain-lain. Yang keempat yaitu norma estetika atau norma keindahan. Nah, manusia sebagai makhluk individu sangatlah mengagungkan norma-norma keindahan. Dan yang kelima, selain manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia di dalam pergaulan dalam masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Sejak masa kecilnya itu, manusia itu merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi sepak terjangnya. Lalu norma-norma yang berlakukan pada manusia sangatlah bermanfaat untuk manusia. Misalnya dengan adanya norma-norma tersebut, manusia itu akan merasakan adanya penghargaan dan perlindungan pada dirinya. Norma-norma tersebut mempunyai tujuan. Salah satunya supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin. Nah, sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan orang lain. Ada beberapa jenis norma yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma agama. Jadi norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah atau larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhannya dan merupakan tuntunan hidup ke arah yang benar. Di sini ada beberapa contoh kalimat atau pernyataan yang merupakan norma-norma agama, antara lain janganlah berbuat riba. Barang siapa yang berbuat riba akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, menghormati orang tuamu agar supaya engkau selamat. Yang ketiga, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Kesusilaan itu memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Nah, dalam norma kesusilaan terdapat peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama. Misalnya, yang pertama, hormatilah kedua orang tuamu. Lalu, janganlah engkau membunuh sesamamu. Nah, norma kesusilaan tersebut juga dapat menetapkan buruk baiknya suatu perbuatan manusia dan turut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat. Norma kesusilaan ini bersifat umum ya dan universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu norma kesopanan. Yang pada norma kesopanan ini ialah norma yang timbul dari interaksi atau pergaulan ya segolongan manusia.
Nah, peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitar. Jadi satu golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan. Nah, contoh-contoh norma kesopanan itu antara lain yang pertama, orang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang kedua, jangan meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, janganlah berdesak-desakan saat memasuki ruangan. Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas jika dibandingkan dalam lingkungan norma agama dan kesusilaan. Nah, selanjutnya yang keempat, norma hukum. Nah, di sini norma-norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Nah, contoh-contoh norma hukum antara lain, yang pertama, barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain dipidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Di sini ditentukan besarnya pidana penjara untuk orang-orang melakukannya kejahatan. Nah, itulah yang dimaksud norma pidana, norma hukum pidana. Yang kedua, suatu perseorangan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dan disetujui oleh Departemen Kehakiman. Nah, di sini ditentukan syarat-syarat untuk mendirikan perseorangan dagang. Nah, itu jadi norma hukum dagang dan seterusnya. Nah, di sini langsung saja ke ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nilai dan norma sosial, yaitu surat Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Langsung saja bacakan yang bunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakrin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafinna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, mungkin itu materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan untuk Ananda yang soleh dan soleha. Sekali lagi Bapak mengimbau agar kalian selalu bisa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa untuk memakan makanan yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri materi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Langsung saja Bapak pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu selanjutnya insya Allah Bapak akan menyampaikan materi lagi. Sebelumnya Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.